Okay, we start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, well, let's open our activity this morning by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning, everyone. How are you this morning? How are you, Alina? I'm fine, Miss. How are you, Cipta? I'm fine, Miss. How's life, Fakih? Fakih Nabahan? How are you, Fakih Nabahan Wulan Pradita? Okay. I can hear your voice. How are you, Hanifah? Fine, Miss. How are you? How are you, Kori Wulandari? I'm fine, Miss. Ini nggak ada jawaban lain ya selain I'm fine ya. Coba, how are you, Martina? I'm good. Okay. How are you today, Samsul Falah? I'm good, Miss. Okay. How's lives? Yang pining sih? I'm fine, Miss. Okay. And what about you, Sastia Rahmawati? I'm good, Miss. Okay. So are you ready, guys, to continue our material today? Yes, really. Okay, so do you still remember about the material that we learned yesterday? Masih ingat nggak kalian yang kita bahas kemarin itu apa aja? Kemarin macam verb itu ada berapa? 5. Oke, yang pertama adalah Verb 1, verb 1, verb 2, verb 2, verb verb 3, verb verb ing, verb to be plus verb 3. verb s or s. Ya. Oh iya. Kan verb 3-nya udah tadi yang ketiga nih. Nah, ya itu. And then modal. Masih ingat kalian modal itu ada apa aja? Ada apa aja modal? Shall, will, may, must, and can. Oke, shall, will, must, may, ya, can. Oke, good. Nah, kemarin kita bahas untuk basic ya, untuk basic sentence-nya. Jadi untuk kalimat yang dasarnya. Sekarang kita akan lanjut yang agak kompleks. Jadi bukan lagi tentang kalimat, tapi bisa juga tentang klausa. So, the first, it's about conjunction. Jadi conjunction ini adalah kata hubung, ya. Kata hubung ini apa? Jadi yang menghubungkan antara satu kalimat dengan kalimat yang lain. Kemarin kan Miss bilang, jadi dalam satu kalimat itu cuma boleh ada satu subjek dan satu verb. Ya. Boleh kalau mau double subject, double verb, asalkan ya ada conjunction-nya di sini. Jadi ada kata hubung. Kata hubung itu apa ya? Ada apa aja kira-kira? Nah, di sini ada beberapa ya, there are several conjunction here with the explanation. The first is the contrast. Kontras di sini apa? Maksudnya di sini adalah ketika kalian mau menjelaskan sesuatu yang kalimat
pertama dan kalimat kedua ini berbeda. Ya, for example like this one. She is beautiful. Terus kalimat yang selanjutnya, she is lazy. Jadi yang satunya dia cantik. Cantik itu kan positif ya. Terus she is lazy. Dia malas. Nah, kayak gitu. Malas itu kan negatif. Ini namanya kontras. Makanya di situ ada conjunction-nya adalah although, however, sama despite. Artinya mereka sama semuanya. Artinya adalah meskipun. Ya. Terus lanjut. Yang kedua adalah cause and effect. Jadi penyebab dan sebab akibat. Ya kan? Kalau ada sebabnya pasti ada akibatnya. Makanya di situ dia pakai because. Ada since. Kalau because itu kan kalian tahu sendiri ya, artinya karena. Kalau since sejak. Kalau as seperti. Kayak gitu. Terus additional information. Jadi untuk mendapatkan informasi. Furthermore, ini kan atau lebih selebihnya gitu atau selanjutnya itu juga bisa pakai furthermore. Moreover, apalagi gitu. Contohnya kayak this fried rice is delicious. Moreover, you add some egg and chicken. Nah, kayak gitu. Jadi nasi goreng ini tuh enak, apalagi kalau kamu tambah telur dan ayam. Jadi additional information menambahkan informasi. Yang keempat ini adalah conditional atau pengandaian. Ya, pengandaian ini kalian berandai-andai. Jadi tidak fakta ya, it's not fact. Andai aku jadi bulan, kamu akan jadi bintang, LDR. Kalau kamu jadi madu, aku akan jadi lebahnya. Nah, kayak gitu. Pengandaian yang nggak mungkin. Tapi sebenarnya conditionals itu nanti ada beberapa ya. Jadi nggak harus yang nggak mungkin, bisa juga yang mungkin. I will treat you if you have a good score. Aku akan mentraktirmu jika kamu punya nilai yang baik. Itu bisa pakai yang if. Karena artinya jika. Jika aku. And then selanjutnya ada time, ya, waktu. Jadi after, bisa before, bisa after, ya kan? Kan ada kejadian yang berurutan. Contohnya, I watch movie before I go to sleep. Nah, kayak gitu boleh. Jadi ada urutan waktunya ini. When, ya. Kalau dalam WH question, when ini artinya kapan. Tapi kalau di conjunction, dia artinya ketika. Sedangkan kalau while, itu artinya sementara. Dan yang selanjutnya ini adalah result atau hasil. Ya, bisa pakai therefore, bisa juga as a result. Jadi, kalau therefore, ini bisa that's why. Itu sama artinya therefore. Itulah mengapa, oleh sebab itu, oleh karena itu bisa pakai therefore. The sky is cloudy, therefore I bring my umbrella. Atau as a result, itu juga sama. Ya. So now, coba kita lihat contohnya di situ. Di contoh because I work hard, I am rich. Berarti conjunction-nya yang mana? Konjungsinya yang mana tuh? Yang dicontoh tuh. Because I work hard, I am rich. Konjungsinya yang? Because. Okay, because. So now, I please you to make your own sentence. Coba kalian bikin kalimat kalian sendiri. Pakai conjunction yang ada di sini. Ya, for example. If you are rich,
I will marry you. Itu contohnya. Itu contoh dari Miss. Sekarang coba kalian bikin kalimat sendiri. Kita mulai dari Kori Wulandari. Bentar, Miss. Oke. Since I see you, I am better. Since I see you, I am better. Oke, good. Sekarang coba Mega Dewi. If I was rich, I would I would. traveling. Oke, I would travel ya. Setelah modal itu harus konstan. Jadi I would travel. Dan juga untuk yang conditional sentence, kalau dia pakai simple past sama yang itu tadi pakai would, itu conditional sentence type 2. Jadi dia simple past sama past future, simple past future. Was-nya itu nggak boleh. Jadi if I were. Jadi kalau yang di lagu itu yang if I was you, itu kalau secara grammatical itu nggak benar ya. Harusnya were karena dia pengandaian. Seperti itu. But that's good ya. Let's continue Cipta Arta. Bentar, Miss. Bentar. I don't eat shrimp because I have allergy. Bentar, Miss kayak pernah baca deh, pernah denger deh ini. Ini kamu dapat dari mana Cipta Arta? Ya, kepikiran aja. Oh, kepikiran aja. Kayaknya tadi ada yang bikin itu. Oh ya, mungkin kalian sama-sama punya alergi ya. Oke, coba Martina. Because I study hard. Study. I am win. Oh ya, study hard. I am win. I am Win, menang. oh win. I win gitu ya, nggak usah dikasih. Oh iya ya. Because I study hard, I win. Okay, good. Nur Safitri. If you rank one, I will give you a gift. Your voice is so small. I can't hear your voice. If you rank one, I will give you a gift. If you Rank one, rank ranking one. ranking satu maksudnya. Oh, rank one. Okay. If you Yeah. rank one, I will give you a gift. I will give you a Gift. 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 Ya, atau if you get gitu. If you get rank one, I will give you gift. Okay, good. Almaratu Solihah. Bentar, Miss. Oke. Bentarnya jangan lama-lama ya. Lagi masuk, jadi kurang paham, Miss. Ini suruh ngapain? Oh, baru masuk. Oke, coba kita sambil tunggu skip dulu ya. Coba yang Tiningsih. Because I physical exercise, I'm healthy. Because I Olahraga, Miss. Rajin Ya, olahraga. I do berarti. Because I do exercise, I am healthy. Oke, good. Alina. I am success because I work hard. Okay. Gitu. Sukses ya.
I'm success because I work hard. Okay, good. Sastia. She is smart, although she is arrogant. Okay, she is smart, although she is arrogant. Okay, good. Next. Anissa Rizky. My mom go to market when I sleep. Oke. Yang rajin ibumu ya. Ibumu udah ke pasar, kamu masih tidur. Hanifah. Shower after I breakfast. Gimana, Fah? I will take a shower after I breakfast. Oke. I will take shower after breakfast. Bukannya ini dulu ya? Bukannya mandi dulu baru sarapan ya harusnya ya? Hah? Ya tuh dia cuci giginya. Apa? Kan biar bersih giginya. Jadi mandi habis. Oh gitu. Tapi kembung biasanya di perut itu. Jadi mending sarapan dulu ya kan, mandi dulu ya kan. Belum gosok gigi dulu, sarapan baru gosok gigi. Karena kan sikat gigi harusnya setelah sarapan. Kintan. Tan. I'm happy because I'm healthy. I am happy because I'm healthy because healthy. uh, I'm happy happy. because I'm healthy. Because I'm healthy. because I'm healthy. oh alah ya Allah, I am happy because I am health. Ya. Yeah. Yeah. Lah he ngono ya, I'm happy because I'm health gitu. Oke, good. Samsul Fala. Campus after breakfast. Gimana, Sul? I go to campus after I get high breakfast. Okay, I go to campus after At breakfast. I had breakfast. Okay, good. Coba tadi Amalia Almara tuh Salihah. Gimana tadi? Yep, Miss. She usually eat at home because she like cooking. Likes, ya. Like okay. She usually eats at home because she likes cooking. Aslinya sih nggak punya duit ya. Next. Pengguna. That's why this one is the use of the conjunction that you have made the example. Jadi itu tadi, contoh yang kalian bikin itu ya seperti ini, gitu contohnya. Bebas ya, mau conjunction-nya di depan, boleh. Mau because I work hard, I am rich, boleh. Atau conjunction-nya ada di tengah-tengah. I am rich because I work hard. So that's okay. Whether you put it in front or in the middle, that's okay. Yang penting jangan ditaruh di belakang, karena kalau ditaruh di belakang, dia nggak menghubungkan apapun. Next. Kita lanjut ke, contoh soalnya nih. Kira-kira number 1 ini apa ya artinya? Titik-titik the bank will close, you should arrive soon. Jadi banknya itu akan tutup, kamu harus tiba dengan segera. Kira-kira jawabannya apa? Conjunction-nya yang cocok itu apa? Because Because the bank will close,
You should arrive soon. Jadi karena banknya ini mau tutup, jadi kamu harus nyampe dengan segera. Terus yang number 2, kira-kira apa nih? Their background are investigated. Blah 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 admitted to the organization. Jadi background mereka itu diinvestigasi atau ditanya-tanya di wawancara. Titik mengaku ke organisasi. Apa kira-kira? Background-nya diinvestigasi, titik-titik mengaku di organisasi atau ditambahkan admit mengakui ke organisasi. Apa kira-kira? When. If mungkin. If, jika gitu. Background-nya diinvestigasi jika. Jadi yang paling apa? When. Their background on investigated when admitted to organization. Jadi background-nya itu diinvestigasi ketika. Yeah, that's true. Jadi kita coba cari ya konjungsinya tuh apa yang cocok di situ. Next, berarti yang number 3 ini apa kira-kira? We can start the conference now. Blah blah blah. All the guests have arrived. Kita bisa memulai konferensinya sekarang. B, semua tamu sudah tiba. If after Now gitu. Dia kan bilangnya now. We can start the conference now. If. Because. Ya. Jadi kita bisa memulai konferensinya sekarang karena semua tamu sudah tiba. That's the example. Okay, let's continue. Nah, that's the summary. Jadi untuk ringkasannya, kalimat harus memiliki satu subjek dan satu verb. Ya, itu kalau simple sentence. Kalau kalimat sederhana. Jika ada double subjek dan verb, itu diperlukan conjunction. Sama yang kayak tadi itu. Next, kita lanjut ke adjective clause. Kemarin kita sempat ngebahas tentang non-phrase. Kan masih phrase ya, belum clause. Kalau phrase, ini dia adalah kumpulan kata. Jadi cuman kayak buku biru besar, a big blue book. Jadi semuanya juga noun, nggak ada kata kerjanya. Itu non-phrase. Tapi kita di sini bahas tentang klausa. Jadi klausa ini sebenarnya secara aslinya klausa ini sudah kalimat ya. Tapi kalimat ini diperlukan untuk menjelaskan kata benda. Gitu. Jadi the man wears a hat, ini kan sudah kalimat ya, laki-laki yang memakai sebuah topi. Terus ada kalimat lagi, he is my friend. Dia adalah temanku. Nah, the man, laki-laki siapa? Who wears a hat, jadi yang memakai topi, is my friend. Nah, gitu. Jadi subjeknya bukan lagi the man, tapi subjeknya adalah the man who wears a hat. Gitu. Baru verbnya is, gitu. Objeknya my friend. Kayak gitu ya. That is the example of adjective clause. Next. Nah, penggunaannya kebanyakan kalau dalam adjective clause itu ada 4 ini. Ada who, whom, which, whose. Ya. Ada yang tahu bedanya mereka keempat ini apa? Who itu artinya apa sih, who? Artinya apa? Who.
Siapa? Siapa? Kalau whom? Siapa? Kalau which? Yang mana? Kalau whose? Terus bedanya apa kira-kira? Bedanya apa kira-kira Sastia? Bingung, Miss. Bingung ya? Oke. Jadi gini simpelnya. Kalau kalian ada kalimat nih, I give her my book. Oke. I give her my book. Artinya saya memberi dia perempuan bukuku. Kalau untuk menanyakan siapa atau I-nya, siapa yang memberikan dia buku, itu pakainya who. Jadi who ini dipakai untuk menanyakan subjek. Bisa juga untuk menjelaskan subjek. Intinya dia untuk subjek deh, pokoknya who ini. Sedangkan kalau whom, I give her. Nah, dia untuk menanyakan her-nya ini. Ya, jadi whom ini diperuntukkan untuk objek. Gitu. I give her my book. Siapa yang kamu beri buku? Beda kan? Siapa yang memberimu buku sama siapa yang kamu beri buku. Jadi who ini untuk subjek, whom ini untuk objek. Sedangkan which ini untuk subjek juga, tapi dia untuk subjek selain orang. Jadi kalau who, dia pasti subjeknya orang. Whom juga. Jadi who, whom, whose ini untuk orang. Kalau who untuk subjek, whom untuk objek. Tapi kalau which, dia untuk subjek selain orang. Sedangkan whose ini untuk kepemilikan. Jadi yang my book tadi. Buku siapa yang kamu kasih ke dia? My book. Nah, itu kepemilikannya. Nah, tapi kan semuanya kembali ya, maksudnya ke siapa gitu. Artinya semuanya siapa. Tapi yang who ini siapa untuk subjek, yang whom siapa untuk objek, dan yang whose siapa untuk kepemilikan. Kalau yang whose ini spesial, jadi dia harus ditambahi bendanya. Whose hat, topi siapa? Whose phone, HP siapa? Kalau yang which, ini bebas selama dia subjek selain orang. Okay, so that's, kita lanjut. Nah, coba. Sekarang yang nomor 1 berarti kira-kira pakai apa nih? Apa jawabannya yang nomor 1? Which? Which. Tahu nggak kenapa itu kok pakainya which? Subjek selain orang. Oke, karena dia subjek selain orang. Terus yang number 2, kira-kira apa? Karena subjek selain orang. Iya. Kalau yang nomor 2 kira-kira jawabannya apa? I have great respect for everyone. Apa kira-kira? Apa coba? Coba Alina, apa tuh yang jawaban nomor 2? Warm.
Womb. Ya, bacanya Ya, itu womb. whom. Siapa itu Womb. juga bacanya who. Jadi W-nya itu silent ya semuanya. Who, whom, whose. Bukan who, whom, whose. Ya. Who, whom, whose. Gitu. Terus, yang number 3, ini kira-kira apa? Apa? Ayo. The door. Apa, Sul? Coba, Bush. Sul. Mikrofonmu kenapa ya, Sul? Kok agak set gitu? Which, Bu? Okay, good. The door which leads. So that's the example ya. Itu contohnya. Seperti itu. Nah, untuk summary-nya, adjective clause adalah klausa yang menjadi kata sifat. Ya, namanya juga adjective. Adjective kan kata sifat. Jadi dia klausa untuk menjelaskan noun yang lain. Digunakan untuk menjelaskan subjek atau objek, bebas. Bisa yang di depan tadi, kayak the man who wears a hat, gitu boleh. Atau bisa juga di belakangnya, kayak yang ini tadi, whom on the dance list, nah kayak gitu juga boleh. Next, kita lanjut lagi ke noun clause. Noun clause adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, contoh kalimat biasanya seperti ini, I drink water, ya kan? Terus noun clause-nya adalah I drink what you drink. Terus kalimat biasanya water is good for health. What you drink is good for health. Kayak gini. Ini juga sama, bisa dia sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Ya. Kalau yang a subject, contohnya di sini, that it shouldn't has a book is a must. Kalau yang objek, I understand what teacher explain. Oke, simpelnya seperti ini. Kalau dalam WH question, kalau kalian mau nanya teman kalian nih, where is your car? Gitu kan? Di mana mobilmu? Itu kan pertanyaan. Where is your car? But kalau kalian mau ubah jadi noun clause, itu nggak boleh jadi pertanyaan, harus jadi pernyataan. I don't know where your car is. Gitu. Jadi kalau tanya, where is your car? Tapi kalau pakai noun clause, jadinya I don't know where your car is. Contohnya lagi, kalau tanya, what's your name? Kan? Kalau jadi noun clause berarti I don't know what your name is. Itu untuk simpelnya. Coba please make your own noun clause. Coba kalian bikin sendiri noun clause-nya gimana, bebas. Yang jelas kalau noun clause ini dia menjelaskan noun ya, jadi nggak boleh ditaruh di depan kayak yang tadi. Dan noun clause di sini dia pasti pakainya WH question. Nah di sini kata sambung noun clause-nya di sini ada who, why, where, what, when, which, sama that. Whoever, wherever, ini juga boleh. Jadi kalau who kan siapa, whoever, siapapun. Why, itu mengapa, wherever, dimanapun. Where, wherever, dimana, dimanapun. Which, yang mana, whichever, yang mana aja. What, whatever, apa, apapun, dan seterusnya. Kalau enggak, contohnya lagi seperti ini. I don't know why you are so beautiful. Nah, itu juga boleh. Jadi kan I don't know why you are, bukan I don't know why are you. Gitu ya. Come on, please make your own sentences, one sentence only, that's okay. Use this noun clause. You may choose one of them. Okay. Let's get started from Cipta Arta. I'm happy whenever apa ya? Bentar, Miss. Oke.
Dulu nih. I'm happy whenever aku bahagia whenever kapanpun. apa ya? Aku bahagia kapanpun kamu Kapanpun. bersamaku. Nah, gitu gimana coba? I'm happy whenever with you. Oke. Atau you are with me. Gitu. Boleh lah ya. Oh iya. Langsung praktek ya di sini. I'm happy whenever you are with me. Next, Anis Fitria. Nis. Anis Fitria, can you hear me? Oke, kita skip dulu Bulan. Bulan. Wow, Bulan. Anis Hairunisa. I don't know. Apa ya Bu? Apa ya Miss ya? I don't know. I don't know. Si. Kata sambungnya dong dipakai dong. I don't know. I don't know where are you? Itu kan masih pertanyaan. Where are you? Itu masih pertanyaan. Jadi harus diubah ke pernyataan. Berarti gimana? I don't know. Bentar, Miss. Ada panggilan masuk. Gimana tadi? Kan pertanyaan. Ya. Jadi kalau where are you itu kan pertanyaan. Jadi kalau pakai non clause itu harus diubah jadi pernyataan. Berarti gimana? Pernyataan. Tadi kan pertanyaan dari mana kamu, terus pernyataannya I from Jakarta kayak gitu. Bukan. Kan kamu bilangnya I don't know where are you, kan aku nggak tahu di mana kamu. Yes. Diubah jadi pernyataan. Jadinya gini, I don't know where you are. Ini bukan where are you. Kalau where are you itu masih pertanyaan. Gitu. Jadi where you are. Okay, good. Where you are. Next. Nur Hikmah Aulia Sukma. Nur Hikmah Aulia Sukma. No respon. Sastia. I don't know where you are so pretty. Okay. Yeah, I do not know actually. Yam Tinding sih. I don't know why. I don't know why you are so amazing, girl. Yam Tinding sih nama panggilannya siapa ya? Boleh, you can call me Yampi, Miss. Yamti. Yes. Oh, kirain nama panggilannya Yam Yam. Gitu. Kayaknya lucu Boleh. deh, Yam Yam. Next, Mega Dewi. I don't know
Who broke your book? I don't know who broke your book. Okay, it's good. Martina. I don't know whether Martina will come or not. I don't know whether Martina will come or no. Okay, good. Nur Safitri. I don't know why you are angry with me. I don't know why you are angry with me. Anissa Rizky, Fitria Stuti. I don't know what you say. Okay, I don't know what you say. Kintan. Tan. Kintan. Oke, while waiting, coba Wulan. Oke. Masih no respon. Oke, so let's continue. Wait. Oke, coba Nur Hikmah. Ayo, please make sentence. I listen carefully what she said. Oke, I listen carefully what she said. Oke, good. Oke, so let's continue. Nah, ini contoh soal analisis. Ya, coba kalian analisis kira-kira ya, subjeknya yang mana, terus verbnya yang mana, terus conjunction-nya yang mana. Contoh ya, contoh yang nomor 1. Kita harus cari verbnya dulu. Kalau udah ketemu verb, pasti kita ketemu subjek. Karena kalau kita udah ketemu subjek, belum tentu kita dapat verbnya. Karena ada yang subjek asli, ada yang subjek palsu, kayak yang tadi tuh. Ini juga ada. Start itu kan juga kata kerja. Tapi start di sini dia bukan kata kerja asli. Jadi kata kerja aslinya di sini adalah yang is. Oke. Terus subjeknya adalah when the season starts. Tapi dia bentuknya sebagai clause, ya, non-clause di sini. Terus conjunction-nya atau kata hubungnya yang mana? When. Jadi conjunction-nya when, subjeknya adalah when the season starts, verb-nya adalah is. Oke, sekarang coba kalian kerjakan yang nomor 2, 3, 4, 5 di kolom chat. Ya, contohnya seperti itu tadi. Kasih contoh. Subjek. When the season starts. Terus conjunction when. Verb is. Kayak gitu contohnya. Okay, come on, please do yang number 2, 3, 4, and 5.
Check.
Okay, because you have already finished. Actually, I asked you to do all ya. Jadi sebenarnya kalian semua yang ngerjain 2, 3, 4, 5. So it's not number 2 one person, number 3, but that's okay. We can discuss it together here. Okay, so let's discuss that from number 2. So here, Anis, Hoirunisa, you say that the manual is the subject. Nah, yang perlu kita ketahui adalah subjek ini pasti langsung berkaitan dengan verb, gitu ya. Jadi nggak ada space-nya. Kalau the manual itu adalah subjeknya, terus kok how? Apakah how ini sebagai verb? Dari mana tatanan subjek, terus objek dulu baru verb? Ya kan? Jadi harus subjek, habis itu verb. Verbnya di sini udah benar, jadi verbnya ini adalah should be. Yeah. Gitu. Tapi subjeknya di sini adalah satu kesatuan. The manual, how the device. Ini subjeknya. Ya. Baru how-nya ini sebagai conjunction. Terus verbnya baru should be built. Okay. Next, yang number 3. This one is answered by Hanifah. Okay, subjeknya why the patient's conditions worsen it. Ini subjek. Terus conjunctionnya why. Verbnya is. Okay. Okay, why the person condition worsen it. Okay, good. That's emang subjeknya. Dan verbnya adalah is. Dan conjunctionnya adalah why. So that's correct. Terus yang number 4. Wait. Here is answered by Nur Safitri. Di sini subjeknya adalah the professor tells. Itu subjeknya. Verbnya is, conjunctionnya when. Nah, untuk yang number 4, ya, verbnya itu, ya guys, verbnya itu nggak jatuh setelah conjunction. Karena kalau jatuhnya setelah conjunction, dia ikut klausa, gitu. Sedangkan is, yang nomor 4 itu, dia jatuhnya kan setelah klausa. Jadi dia bukan kata kerja. Memang, is ini kata kerja, tapi dalam kalimat ini dia bukan kata kerjanya. Dia cuma sebagai pelengkap atau sebagai tadi phrase atau klausa, ya, sebagai objek lah seperti itu. Terus mana Miss verbnya? Verbnya itu adalah tells, ya. Baru subjeknya itu the professor. The professor tells, jadi profesor menceritakan. When is the paper submitted? Tuh, kenapa kok di sini is-nya setelah when? Padahal tadi kan harus subjek dulu, baru is. Nah, karena di sini, when is the paper submitted, dia harusnya memang the paper is submitted. I don't know, probably this one is typo. Ya, jadi memang harusnya the professor tells when the paper is submitted. Gitu. Jadi memang harusnya profesor memberitahu kapan paper atau tugasnya itu dikumpulkan. Gitu ya. So the correct actually when the paper is submitted. Next, yang number 5. Whether you go or stay is not my business. Okay. Here answered by Kintan. Subjeknya adalah go or stay. Okay. Conjunctionnya whether ya, bukan whatever. Terus verbnya is. Nah, satu kesatuan ya, sama kayak yang nomor 1. Nomor 1 itu kan when the season starts. Itu kan sebagai subjek. Yang number 5 juga gitu. Whether you go or stay. Itu dia sebagai subjek.
entah kamu mau pergi atau tinggal, gitu. Itu satu kesatuan. Whether you go or stay, baru verbnya adalah is. Terus conjunction-nya whether. Oke ya. So that's all. Ini yang about conjunction. Okay, so next let's continue. Conjunction, adjective clause, sama noun clause. Ini summary-nya. Jadi, I received a certificate after I had submitted all the tasks. Gitu. Ini conjunction. Conjunction-nya adalah after. Terus yang the man who wears a hat is my friend. Nah, ini dia sebagai adjective clause, menjelaskan tadi. Laki-laki yang mana? Who wears a hat. Terus, what you drink, ini noun clause. I drink what you drink, ini juga sama. Jadi, summary atau ringkasannya, noun clause itu selalu didahului kata sambung. Pasti ada conjunction-nya. Terus, noun clause bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Next, kita lanjut ke derivation. Derivation ini ada apa? Dia itu adalah perubahan kata. Perubahan kata itu contohnya seperti ini loh. Jadi dia kan kata dasarnya adalah beauty, kecantikan. Tapi bisa berubah jadi beautify, beautiful, beautifully, gitu. Dan dia punya arti sendiri-sendiri, ya, sesuai dengan kelas katanya. Di situ yang pertama ada noun. Noun itu kata benda, ya. Makanya di situ artinya kecantikan. Terus yang kedua adalah verb. Verb itu kata kerja. Makanya beautify itu artinya mempercantik. Ya. Terus kalau yang adjective atau kata sifat, karena dia mensifati, berarti beautiful itu artinya cantik. Terus kalau adverb, karena dia keterangan, berarti ada dengannya, dengan cantik. Seperti itu ya. Jadi beauty, beautify, beautiful, sama beautifully, itu mereka kelas katanya berbeda semua. Dan mempunyai arti yang berbeda. Contoh lagi. Educate. Itu kan mendidik. Kelas katanya dia verb atau kata kerja. Noun-nya apa kalau educate? Education. Ya kan? Pendidikan. Seperti itu. Terus adjektifnya apa? Educated. Gitu. Terpelajar. Dan adverb-nya berarti dia educately. Karena kebanyakan yang adverb ini tinggal tambahin li, seperti itu. Kayak contohnya yang di sini. Ini ada noun-nya juga. Nah, untuk mengubah ke noun itu bisa tambahin ion. Nah, organization. Ini kan kata kerjanya kan berarti dia organize, ya kan? Complication, berarti kan dia kata kerjanya complicate. Seperti itu. Dan seterusnya. Terus kalau yang politeness juga sopan, itu polite. Berarti kalau politeness, kesopanan. Ya. So now I wish you to mention one of the word that it can be derived to noun, verb, adjective, atau boleh 2 aja atau 3 aja. For example, dia cuma bisa dari adjective ke adverb. Atau cuma bisa ke verb sama noun, that's okay. Coba ya. Let's start from Mega Dewi. Bentar, Miss. Yang non teacher. Oke. Verbnya. Kalau verbnya, kalau noun-nya teacher, berarti verbnya apa, Mega?
teach. Ya. Jadi kalau noun-nya teacher, guru. Berarti kata kerjanya apa? Mengajar atau teach. Kayak gitu. Terus lagi coba Nur Hikmah, Aulia Sukma. Nur Hikmah, Aulia Sukma. Oke, coba Anis Hairunisa. Ada apa? Reader, right? Apa sih tulisannya? Menulis, Bu. Oh, menulis Menulis, right. Ya, right. Itu kan kata-kata. Terus ada writer, itu noun. Ya, Kata benda. Menulis. penulisnya. Terus, udah. Udah. Oke, good. Next, coba continue Sastia. Sastia. Oke, next Alina. Nounnya sukses. Gimana? Sukses. Hah? Sukses. Head? Sukses. Can you please, ya. What, Alina? Nounnya sukses. Nounnya sukses, Miss. Oke, sukses. Terus? Verbnya verbnya successful, gitu. Oke, sukses. Bye. Adjektifnya successful. Adverbnya successfully. Successfully. Oke. Jadi sebenarnya kalau yang bagian verbnya itu nggak ada ya. Bisa juga sukses gitu. Tapi dia nggak bisa berdiri sendiri ya. I wanna success the agenda gitu boleh. Aku ingin mensukseskan gitu. Jadi sama Suni untuk yang noun sama verbnya. Ada yang beberapa bentuknya sama, ada yang beberapa bentuknya itu berbeda. Contohnya lagi kayak water. Water itu kan artinya air ya, kalau dalam noun, kata benda. Tapi bisa juga water ini artinya menyirami. Dan dia kelas katanya kan berarti verb atau kata kerja. Itu. Jadi ada yang tulisannya sama, ada yang perlu diganti. Coba lagi Samsul. Apa ya, Bu? Nounnya happy. Happy. Ya. Kalau Terus? adverbnya happily. Oke, happily. Oke. Happy and happily. Coba yang tining sih. Nounnya quick. Apa yang? Quick, cepat. Oke, quick. And then? Verbnya quickly. Oke, adverb. Oke, good. Adverb. Coba Martina. Nounnya work, terus verbnya worker. Oke. Verbnya work, nounnya worker. Okay, good. Okay, so that's derivation nanti. So next, let's continue. Itu tadi untuk macam-macamnya. Jadi ada beberapa yang ditambahin, ada beberapa yang bentuknya sama. Ya. Kalau yang ke bentuk noun seperti ini, ada yang ditambahi yon, ada yang ditambahi man, management, excitement, gitu. Ada juga yang ditambahi ness, kind, kindness, gitu. Jadi kalau kind itu ramah, kindness keramahan, polite itu sopan, politeness kesopanan.
gitu. National, nationality. Accept, acceptance, gitu. Next, untuk yang kata kerja juga seperti itu. Ada yang beberapa ditambahi is, ada beberapa yang ditambahi ate, ada juga ditambahi fi. Gitu. Jadi kalau simple, itu kan sederhana ya. Untuk dijadikan kata kerja atau menyederhanakan, itu bisa pakai simplify. Gitu. Modif itu juga bisa. Kalau di kata kerjanya memodifikasi, berarti modify. Gitu. Organization atau organisasi, berarti mengkoordinir, itu berarti organize, itulah. Itu contoh kecilnya seperti itu. Next, kita lanjut yang adjective. Ada beberapa, kalau yang adjective ini dia ditambahi aus. Gitu. Contohnya dangerous. Kalau noun-nya dia kan danger, gitu, berbahaya. Kalau biar jadi adjektif, maka dia jadinya tambahi aus, dangerous. Kalau adverb, ya, kalau adverb berarti dangerously. Nervous, nervously. Kayak gitu. Next, kita lanjut ke adverb. Nah, ini seperti yang Miss katakan tadi. Untuk yang adverb, jadi dia tinggal tambahi li, kebanyakan, tapi nggak semuanya. Jadi kebanyakan dari adjektifnya itu, terus kita tinggal tambahin li. Ada empat kata sifat yang kita nggak bisa tambahin li. Ada apa aja? Yang pertama itu adalah, let me write here, good. Jadi kalau baik, itu kan good. Dengan baik, itu bukan goodly, tapi well, gitu. Terus ada lagi ada soon. Soon ini dengan segera, tapi dengan segera itu bukan soonly, tetap dia pakai soon. Terus ada lagi fast. Fast kalau dengan cepat ya bisa kan pakai quick. Nah, kalau quick kan bisa ya, quickly. Gitu. Tapi kalau yang pakai fast itu nggak bisa fastly. Jadi kalau dengan cepat ya fast. Gitu. Terus yang selanjutnya itu ada hard. Keras. Dengan keras itu juga hard, bukan hardly. Karena kalau hardly itu nanti ada artinya sendiri. Artinya itu nanti bukan dengan keras, tapi almost atau hampir, gitu ya. So it has different meaning. Kalau pakai hardly, ada hardly, tapi beda artinya. Ya, so that's itu yang adverb. Jadi dari kind, kindly, polite, politely, diligent, diligently, smart, smartly, gitulah. Next, kita lanjut. Nah, ini contoh soal. Contoh soalnya di sini, ini kan ada 4 jenis tadi. Untuk mengaplikasikannya dalam bentuk kalimat. Jadi yang satunya beautify, yang satunya beautiful, yang satunya beauty, yang satunya beautifully. Oke, coba kalian kerjain dulu nomor 1 sampai nomor 4. Habis ini Miss tanya. I give you 1 minute to do it.
Oke, enough. Sekarang coba yang number 1. Coba Nur Safitri. She is a beautiful girl. She is? Beautiful girl. Oke, good. Number 2, coba Alina. Beautifully. Kalimatnya berarti gimana, Alina? She sing a song beautifully. Oke, good. Sekarang coba yang number 3. Samsul. Beautify. Apa? Beautify. Beautify. Oke, good. She wants to beautify. Berarti yang nomor 4, apa Kintan? Her beauty makes men Beauty. Ya, jadi kalau she is a beautiful girl, dia adalah gadis yang cantik. Terus she sings a song beautifully. Dia menyanyikan sebuah lagu dengan cantik atau dengan indah. Terus she wants to beautify her room. Jadi dia ingin mempercantik ruangannya. Terus yang 11, her beauty makes men impress. Gitu. Jadi kecantikan dia membuat laki-laki itu terpana. Nah, next. Ini juga sama seperti itu. Our signature will represent your. Nah, kalau kalian ketemu yang kayak gini, dan kebetulan ketemu of, ya, yang jatuh sebelum of ini pasti noun atau kata benda, ya, kata benda asli tapi ya. Contohnya kayak the students of YIN. Terus the color of my phone, gitu kan? Dia pasti diikutin sama noun. Berarti kira-kira yang nomor 1 ini jawabannya apa? Kira-kira jawabannya apa, Hanifah? Accountant. Iya, account. Our signature will represent your account of this contract. Terus, kalau yang nomor 2. Nah, ketika kalian menemukan ada 2 kata kerja, itu harus dihubungkan sama apa ya? Kan nggak ada conjunction ya, itu jawabannya. Dia boleh ya ada di tengah-tengah 2 kata kerja, yang contohnya ini ada was sama surprise, ini kan sama-sama kata kerja. Tapi yang boleh di tengah-tengahnya itu cuman adverb. Tadi ciri-ciri adverb apa? Kebanyakan adverb itu ada li-nya. Berarti di yang nomor 2 ini jawabannya yang C. iya, yang si pleasantly. Kayak gitu. Meskipun kalian nggak tahu artinya, kalau tahu rumusnya kayak gini udah. Oh, berarti yang pleasantly surprised. Karena ada 2 kata kerja dan nggak ada conjunction. Gitu. Jadi yang boleh masuk di antara 2 itu tadi cuman si adverb. Gitu. Ciri-cirinya dia ada li-nya itu. Next. Nah, itu tadi penempatan derivation yang benar didasarkan pada analisis kata yang mendahului dan mengikutinya. Kayak gitulah pokoknya kalau derivation ya. Jadi harus dimasukkan sesuai dengan kebutuhannya. Kalau memang butuh yang adjektif, ya adjektifnya. Kalau butuh yang noun-nya, ya noun. Okay, so yeah, that's all about our material. Come on, question. Miss, ada rumusnya buat yang summary tadi, yang noun, verb, gitu-gitu tadi, biar lebih gampang. Oke, noun, verb, wait.
Yang ini tah? Belum? Bukan. Bukan yang terakhir tadi. Ini. Ya, itu. Oke. Gimana? Kalau aku tuh susah buat ini nanti ditambahin apa ya, noun verb apa adjective apa adverb gitu tuh susah. Ada rumusnya enggak? Ya. Sebenarnya ini kasusnya sama ya, kayak pengubahan verb 1, verb 2, verb 3. Jadi kayak bahasa Inggrisnya membaca atau apa ya? Read. Terus verb 2, verb 3-nya tuh apa ya? Gitu. Kalau enggak makan. Makan itu kan eat. Verb 2, verb 3-nya apa ya? Cara mengetahui biar kalian tuh tahu verb 1, verb 2, verb 3-nya itu apa? Ya menghafal. Nggak ada cara lain, nggak ada cara cepat, nggak ada cara singkat, nggak ada. Jadi memang harus dihafalkan. Kita tahu, oh verbnya seperti ini, verb 1, 2, 3. Karena biasanya tulisannya beda. Kalau nggak gitu, hurufnya juga ada yang ditambah, ada yang dikurangin, seperti itu. Derivation juga gitu. Cara kita mengetahui juga dengan kita membaca, atau dengan kita mengingatnya. Kalian tadi kan bisa menjawab karena udah pernah tahu, udah pernah dengar, kan? Bukan mengarang. Ya mungkin kalau ada yang masih mengarang-arang berhadiah, ya itu kayak kebetulan saja, gitu. Karena memang biasanya seperti itu. Ada rumusnya. Kalau sesuai rumus kan yang kayak gitu tadi. Ada yang ditambah ion, menes, its. Tapi kan nggak semuanya. Dan kita pun nggak bisa mengawang. Wah, ini ada kind nih. Kind ini kayaknya harusnya ditambahin men. Kindman. Kan enggak gitu. Kita harus mencari tahu, oh kind ini kalau diubah ke kata benda berarti dia kindness. Dan cara cepatnya kalau versi Miss ya, biasanya kita download aplikasi dictionary aja. Bisa pakai U-Dictionary atau bisa pakai Cambridge Dictionary, that's okay. Jadi kita mencari nih kata beauty, itu nanti langsung keluar. Oh, verbnya itu ini, oh adjective-nya itu ini, adverb-nya ini. Biasanya seperti itu. Tapi ya jangan lupa untuk diingatkan. Oke, ini yang untuk derivation. Karena ini juga termasuk sering keluar sih di structure. Next. Thank you. Kalau nggak ada yang tanya, coba ganti Miss yang tanya. Tadi bedanya who, whom, whose apa ya? Who tadi gimana? Menanyakan subjek. Menanyakan subjek. Kalau whom? Menanyakan objek. Kalau whose? Menanyakan subjek orang. Atau kepemilikan ya, kepemilikan benda. Kalau which? Untuk subjek selain orang. Selain orang. Ya, kalau dia pertanyaan ya which, yang mana gitu. Tapi kalau dalam klausa ya dia untuk subjek selain orang. Okay. Another question? Not yet. Not yet. Belum, maksudnya belum ada pertanyaan. Okay, if you don't have any questions, so let's end our class today. Thanks for your nice attention. So I will send you the work, the task later. Okay, so let's close our class by reciting Alhamdulillah together. Okay, and the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you everyone. See you tomorrow. Thank you, Miss. See you.